tujuan utama ajaran agama Buddha atau ajaran Guru Agung kita adalah tercapainya kebebasan dari penderitaan. Kebebasan dari penderitaan ini dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan dengan dua istilah yang sebenarnya tidak berkelebihan kalau dikatakan identik, yaitu liberation dan enlightenment. Sementara umat Buddha lebih senang menggunakan kalimat liberation, bebas dari penderitaan. Tetapi sebagian umat Buddha yang lain sering menggunakan kalimat enlightenment, pencerahan sempurna. Sebenarnya liberation dan enlightenment sesuatu yang identik. Mereka yang bebas dari penderitaan tentu mencapai pencerahan juga. Dan mereka yang mencapai pencerahan pasti bebas dari penderitaan. Saya tidak membahas secara detail tentang liberation dan enlightenment. Tetapi saya ingin memberikan garis bawah, menitik beratkan pada bebas dari penderitaan. Itu adalah tujuan utama kita menganut ajaran agama Buddha. Dan sebenarnya penderitaan itulah yang menjadi masalah semua orang. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup menderita. Semua orang ingin bebas dari penderitaan. Apapun agamanya, apapun keyakinannya. Ya, termasuk yang bukan umat Buddha. Tidak ada seorang umat beragama pun yang ingin hidup menderita. Semua orang, bahkan yang termasuk yang tidak mengenal agama, semua orang tidak ingin menderita. Semua orang ingin bebas dari penderitaan. Oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara, Guru Agung kita memberikan latihan, memberikan cara untuk melatih diri untuk bebas dari penderitaan. Sekarang yang sering timbul, pertanyaan yang sering muncul, utamanya dari umat Buddha kepada kami adalah, yang dilatih, yang dijalani oleh umat perumah tangga, ibu bapak sekalian, apakah berbeda dengan yang dijalani, yang dilatih oleh anggota sangga, para biku, biksuni? Jawabnya adalah sama. Yang menjadi latihan, yang dijalani oleh anggota sangga, para biku, biksuni, dan para perumah tangga, latihan jalan untuk bebas dari penderitaan adalah sama, yaitu sila,
samadhi, panya. Ibu, bapak, saudara yang tidak menjadi biku, tidak menjadi biksuni, yang memilih hidup berumah tangga untuk bebas dari penderitaan, melatih sila, samadhi, panya. Para anggota sangga yang hidup tidak berkeluarga, yang hidup selibat, yang hidup sederhana, para biku, biksu, biksuni, latihan untuk bebas dari penderitaan juga sila, samadhi, panya. Sama, umat berumah tangga melatih diri dengan sila, samadhi, panya. Para anggota sangga juga melatih yang tidak berbeda, sila, samadhi, panya. Memang ada perbedaan. Tetapi perbedaannya bukan sila, samadhi, panya, tetapi dengan kalimat yang sederhana, boleh saya menggunakan istilah kuantitas dan kualitas melaksanakan sila, samadhi, panya itulah yang berbeda. Di samping itu, para perumah tangga mempunyai tujuan-tujuan yang lain. Sedangkan anggota sangga tujuannya tidak lain hanyalah melatih diri untuk mencapai kebebasan atau pencerahan sempurna. Dan latihan yang dilatih sama, sila, samadhi, panya. Ibu, bapak, dan saudara, sila merupakan latihan awal. Mengapa? Karena sila itu membersihkan kotoran-kotoran batin kita yang kasar, yang dalam bahasa Pali disebut witikama. Kotoran-kotoran batin yang kasar itu membuat penderitaan. Dengan mengatasi kotoran-kotoran batin yang kasar, kita mengurangi penderitaan. Itu tujuan utama melatih diri atau menjaga sila. Dalam bahasa Indonesia, sila lebih tepat diterjemahkan dengan perilaku baik. Berperilaku baik, itulah sila. Tetapi Bante, sering saya membaca buku sila itu diterjemahkan moralitas. Boleh juga. Tetapi maaf, dalam dunia sains, dalam dunia filsafat, moralitas tidak tepat digunakan untuk menerjemahkan sila. Karena moralitas itu lebih berurusan dengan sikap mental. Mempunyai cinta kasih, tidak tahan, tidak tega melihat orang lain menderita, ingin menolong mereka yang menderita. Itulah moralitas, sikap mental. Sehingga sila kurang tepat kalau diterjemahkan dengan moralitas. Berperilaku baik, mempunyai perbuatan yang baik, itulah sila. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi selain sila itu membersihkan kotoran-kotoran batin yang kasar, sila juga mempunyai fungsi sosial. Sila mempunyai manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Sila juga membawa kehidupan bermasyarakat
menjadi kehidupan yang harmoni dan rukun. Itu adalah manfaat atau dampak sila untuk orang lain. Manfaat sila untuk dirinya sendiri adalah membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran batin yang kasar. Saya akan memberikan contoh nanti, supaya uraian ini tidak hanya konseptual. Tetapi sila juga mempunyai dampak dalam kehidupan bersama. Sila membawa kehidupan sosial menjadi kehidupan yang harmoni dan rukun. Tetapi dengan kalimat yang lain juga bisa dikatakan sila mempunyai segi edukasi sosial. Karena kalau seseorang melakukan sesuatu, apakah baik, apakah buruk, selalu ada dampaknya untuk orang lain, untuk lingkungan. Dan dampak itu, akibat itu akan bersambung. Sering dikatakan berantai. Sebab yang saya lakukan akan membawa akibat, akibat itu membawa akibat lagi. Kalau ibu bapak dan saudara pernah mendengar hukum paticca samuppada, memahami ini akan gampang sekali. Tidak ada perbuatan yang tidak membawa akibat. Akibat ke dalam, juga akibat sosial. Dan akibat itu berantai. Akibat membawa akibat, akibat membawa akibat, akibat membawa akibat. Nah, sekarang contohnya. Ada dua macam sila. Sila yang alami, sila yang natural, dan sila yang dibuat. Apakah sila yang alami itu? Sila yang alami itu dalam bahasa Pali dikatakan pakati sila adalah sikap untuk tidak membunuh, termasuk tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak mengambil barang yang bukan miliknya, tidak berzina atau berselingkuh yang bukan dengan pasangannya, tidak berbohong, dan tidak mabuk. 5 sila itu adalah sila yang alami. Anda tidak usah menyebutkan bahwa ini ajaran agama Buddha, ini ajaran Buddha Gautama. Karena 5 sila itu adalah ajaran anjuran yang sangat-sangat berguna. Kehidupan sangat berguna. Semua orang memerlukan kelengkapan hidup untuk mendukung hidupnya. Anda pun tidak ingin benda-benda Anda dicuri, diambil orang begitu saja. Demikian juga berzina, ketidaksetiaan. Semua orang tidak mengharapkan itu. Kemudian membohongi, mengucapkan kalimat yang menyesatkan, dan termasuk makan minum yang menghilangkan kesadaran. Jangan menganggap urutan yang di bawah paling ringan. Justru sekarang ini urutan yang sila yang kelima, urutan yang paling bawah itu menjadi bencana. Kalau tidak dipegang akan membuat bencana. Bukan hanya untuk yang melakukan, tetapi juga membawa korban untuk yang lain. Tetapi ibu bapak dan saudara, selain pakati sila ada panyati sila. Sila yang dibuat. Mengapa Bante harus membuat sila? Dan siapa yang membuat? Panyati sila adalah aturan-aturan, tata cara, perilaku-perilaku, kesepakatan perilaku baik yang dibuat
oleh atau dengan kesepakatan bersama. Gunanya untuk apa, Bante? Gunanya untuk mencegah kita tidak melakukan yang seenak kita sendiri. Karena melakukan yang seenak kita sendiri juga membiarkan kotoran batin muncul. Dan akan membuat keonaran, kekacauan. Oleh karena itu, meskipun sila ini bukan sila yang alami, bukan sila yang natural, sila yang dibuat dengan kesepakatan bersama, tujuannya adalah sama. Mengurangi perilaku yang buruk, membawa harmoni, kerukunan, dan kedamaian dalam masyarakat. Contohnya, kalau di perempatan jalan ada lampu menyala hijau, Anda boleh jalan. Kalau kuning, siap-siap. Sebentar lagi merah, Anda harus berhenti. Itu kesepakatan. Di dalam kitab suci tidak ada. Traffic light itu di dalam kitab suci tidak ada. Kitab suci manapun, tidak hanya Tripitaka. Tetapi apakah kita harus menaati, Bante? Oh iya. Kalau Anda tidak menaati sila yang dibuat itu, kesepakatan bersama itu, Anda akan mendapatkan celaka. Hijau jalan, oh kuning lebih cepat. Karena sebentar lagi merah. Lalu merah, tambah cepat. Kalau Anda belum sampai ke sebelah sana, kemudian yang dari samping sudah keburu jalan, Anda bisa celaka. Saya siap celaka, Bante. Tidak hanya Anda yang celaka. Lalu lintas dari samping-samping juga akan macet. Juga akan menjadi korban Anda. Karena Anda tidak ikut kesepakatan bersama. Contoh yang lain, sila yang dibuat, latihan yang dibuat, panyati sila, bukan alami, bukan natural, sengaja dibuat untuk mencegah perilaku yang buruk, untuk ketertiban, keharmonian, kerukunan, kedamaian, kelancaran. Di satu sekolah, saya tidak tahu di Jakarta, mungkin jam sekolah dimulai jam 7. Tetapi di daerah mungkin ada yang jam 7.30. Tetapi kalau di negara dingin, jam masuk sekolah itu bisa berubah. Kalau winter, kalau musim dingin bisa jam 9, jam 10 baru masuk sekolah. Kalau summer mungkin setengah 8, jam 8. Kalau jam 7 pelajaran sudah dimulai, ada anak didik yang datang terlambat, telat. Sekolah memberikan sanksi. Tidak boleh ikut jam pelajaran pertama. Ada sekolah yang memberikan sanksi, sehari ini Anda tidak boleh ikut pelajaran, pulang. Mengapa ada sanksi, Bante? Kalau tidak ada sanksi, kesepakatan ini tidak akan ditaati. Nanti ya saya masuk jam 8 sajalah, saya masuk jam 9 sajalah, saya masuk ya agak siang-siang. Akan terjadi chaos, akan terjadi kekacauan, tidak ada ketertiban, tidak ada keharmonian. Saya tidak mengerti kebiasaan di Jakarta. Tetapi di daerah-daerah, antara lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, hari-hari tertentu, umumnya hari Minggu, ada yang hari Sabtu, umat Buddha melakukan kebaktian. Biasanya diawali dengan membaca parita. Kemudian meditasi sebentar.
kemudian khotbah. Apakah oleh para biku, apakah oleh pandita. Kemudian selesai. Kebaktian dimulai jam 9. Biasanya jam 11 selesai. Tetapi di daerah lain tidak sama. Karena ini adalah sila, aturan atas kesepakatan bersama. Seperti di Wihara Tanah Putih Semarang lebih pagi. Kalau tidak salah jam 8. Di Wihara Solo jam 10 pagi. Tetapi ada umat yang mengatakan, saya ini baca parita nggak seneng kok. Seneng saya meditasi. Nanti saya datang tidak jam 9. Baca parita biasanya setengah jam, lebih sedikit. Pas meditasi saya baru datang. Yang lain-lain lagi, saya parita nggak senang, meditasi saya juga nggak senang, saya senangnya khotbah. Pas khotbah saya baru datang. Yang lain lagi lain, kalau saya pas bubar saya baru datang. Mengapa? Karena setelah bubar ada makan-makan dan minum-minum. Memang tidak ada sanksi. Tetapi kalau tidak ada disiplin, tidak ada niat untuk mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama, akan terjadi kekacauan. Teman-temannya ini kan, dia datangnya pas bubar. Akan menjadi pergunjingan. Itulah panyati sila. Para biku lebih-lebih lagi. Kami para biku biksuni melatih diri untuk memegang pakati sila. Sila yang alami, tidak membunuh meskipun binatang, meskipun semut. Meskipun lebih kecil dari semut. Tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Jadi kalau kita Anda melihat barang-barang di jalanan. Saya kan tidak mencuri. Ya, Anda tidak mencuri, tapi barang itu bukan milik Anda. Tidak selayaknya Anda mengambil. Kemudian selibat, kemudian menjaga ucapan, tidak minum minuman keras dan lain-lain yang memabukkan. Tetapi para biku biksuni juga melatih diri dengan sila-sila yang dibuat oleh guru agung kita banyak sekali. Sering disebut Buddha Panyati Sila. Perilaku baik, tata cara berperilaku baik yang dibuat oleh guru agung kita. Sengaja dibuat oleh guru agung kita. Untuk apa? Supaya kita mampu menghancurkan kotoran-kotoran batin yang kasar lebih banyak. Bisa mudah hidup di tengah-tengah masyarakat. Mudah untuk dibantu, tidak banyak kebutuhannya, tidak rewel dan lain-lain. Membawa kedamaian, membawa keharmonian. Ibu, bapak dan saudara, saya akan melanjutkan menguraikan sila. Ini lebih menarik. Seperti yang di depan saya sampaikan. Kalau kita mempunyai perilaku, utamanya perilaku baik, selain berguna untuk kita membersihkan witikama, membersihkan kotoran batin yang kasar-kasar, yang tentu membuat penderitaan itu, memegang sila, mempunyai perilaku yang baik itu juga mempunyai dampak. Mempunyai perilaku yang tidak baik juga mempunyai dampak. Dampak sosial. Sehingga kalau ibu bapak dan saudara mempunyai perilaku baik yang kita lakukan itu akan memberikan juga edukasi sosial. Pendidikan sosial, meskipun Anda bukan guru.
Meskipun Anda tidak bisa khotbah, tidak bisa ceramah, tapi perilaku Anda itu memberikan pendidikan kepada masyarakat. Saya memberikan beberapa contoh ini. Seorang bapak, seorang ayah, setiap pagi dia harus ke kantor. Dia setir sendiri. Dia mengemudikan mobilnya sendiri. Suatu hari, bapak ini, ayah ini sudah masuk mobil. Mobil mesinnya sudah dihidupkan, sudah di starter. Tinggal jalan. Tiba-tiba bapak ini membuka mobilnya, turun tergesa-gesa. Masuk ke rumah lagi, masuk ke kamar mandi. Kemudian mematikan lampu, switch off. Dan pintunya ditutup. Selesai itu dia tergesa-gesa masuk mobil, menutup pintu mobil, baru dia jalan. Apa yang aneh? Apa yang aneh yang dilakukan oleh ayah ini? Tidak ada yang aneh. Sangat biasa. Perilaku yang sangat sederhana. Buru-buru turun dari mobil karena lampu di WC belum dimatikan, di toilet belum dimatikan. Dia mematikan lampu di toilet, menutup pintu kamar mandi, kemudian dia kembali ke mobilnya, baru dia berangkat. Sebetulnya di zaman sekarang dia bisa menggunakan handphonenya atau SMS kepada istrinya atau kepada anaknya, tolong itu lampu di kamar mandi dimatikan, saya lupa mematikan, dan pintunya ditutup. Tetapi dia melakukan sendiri, sudah akan berangkat, dia turun dari mobil, dia masuk ke kamar mandi, dia switch off dan pintu kamar mandi ditutup, kemudian kembali ke mobil dan dia baru jalan. Apa yang dilakukan oleh ayah itu dilihat oleh anaknya yang SMP. Anaknya melihat, ayah ini ngapain sih? Buru-buru turun dari mobil. Oh, masuk kamar mandi, matikan lampu, tutup. Kemudian berangkat. Apakah yang dilakukan oleh ayah itu membawa dampak? Membawa akibat? Seolah-olah tidak. Perbuatan sehari-hari yang sangat biasa. Dan yang dilakukan oleh ayah itu juga melakukan bukan untuk apa-apa. Kebiasaan dia mematikan lampu. Kebiasaan dia menutup pintu kamar mandi. Karena kalau kamar mandi tidak ditutup, dibiarkan terbuka, uapnya itu tidak sehat untuk penghuni rumah itu. Kemudian anak itu sekolah sampai SMA. Kemudian anaknya yang melihat ayahnya mematikan lampu itu, tidak ada dampak bagi anak itu. Biasa saja. Tetapi kemudian sang anak ini berkeluarga. Anak yang dulu melihat ayahnya buru-buru mematikan lampu di kamar mandi itu, sekarang berkeluarga, punya anak. Anaknya sang anak ini masuk keluar kamar mandi tidak pernah mematikan lampu. Dan pintu kamar mandi tidak pernah ditutup, baunya berhamburan kemana-mana. Anak itu baru ingat apa yang pernah dia lihat dahulu. Berapa puluh tahun yang lalu. Waktu ayahnya naik mobil akan berangkat. Buru-buru turun masuk kamar mandi, switch off, tutup kamar mandi, naik mobil baru berangkat. Dia buru-buru turun dari mobil hanya untuk mematikan lampu di kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi. Berapa puluh tahun yang lalu yang dilihat oleh sang anak yang baru masuk SMP itu berguna. Sekarang setelah sang anak itu berkeluarga dan punya anak. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan Saudara,
berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu. Semua perbuatan yang sekecil apapun memberikan akibat, memberikan dampak. Ayah itu buru-buru mematikan lampu, menutup pintu, akibatnya sang anak melihat. Tapi akibat sang anak melihat itu menjadi sebab baru. Setelah sang anak berkeluarga, dia baru ingat. Karena anaknya anak itu tidak pernah mau mematikan lampu. Dia ingat yang dilakukan oleh ayahnya. Saya sekarang harus mematikan lampu di kamar mandi dan menutup pintu. Untuk memberikan contoh pada anak-anak saya. Cerita yang kedua. Seorang ayah pergi ke warung. Dia membeli sesuatu. Habis 40.000. Dia membayar dengan selembar 50.000. Warungnya ini laris sekali. Pelayannya banyak sekali. Pelayan itu memberikan kembalian. Kalau moderator kita tahu susuk, tahu ya, disusui. Ya. Bukan susuk begini, ya, kembalian. Dia beli 40.000, dibayar 50.000. Pelayan toko itu karena saking sibuknya mengembalikan 100.000. Mirip-mirip, merahnya kan mirip-mirip. Sang ayah itu membawa anaknya. Ayahnya buru-buru, oh, karma baik berbuah, karma baik berbuah. Sebetulnya dia dikembaliin 10.000, tapi sekarang dia dapat 100.000. Dia pikir karma baik berbuah. Anaknya melihat, Pak, kan kembaliannya 100.000. Diam saja. Ini rezeki. Ayo kita cepat-cepat pulang. Apa yang dilihat anak itu adalah contoh yang sangat tidak baik. Sang anak itu akan meniru apa yang dilakukan oleh ayahnya. Kalau nanti dia masuk sekolah, diberi pelajaran agama, diberi pelajaran hukum karma, diberi pelajaran sila, jangan mencuri oleh guru agamanya. Pengaruh ibu, pengaruh ayah lebih kuat daripada pengaruh guru agama. Enggak gubris saya. Ajaran agama kan pokoknya saya nanti ujian dapat bagus, ulangan dapat bagus. Saya enggak ikut apa yang dinasehatkan oleh guru agama. Saya ikut papi, ikut mami. Kalau papinya dan maminya memberikan contoh yang buruk, anak itu akan melakukan yang buruk. Berulang-ulang. Dan kalau sudah menjadi habit, kebiasaan, dalam agama Buddha dalam bahasa Pali dikatakan upadana, attachment, melekat karena ada kenikmatan, itu sulit untuk diubah. Oleh karena itu kemarin ada pertemuan sekolah-sekolah Buddhis di sekolah Narada. Dalam pandangan Buddhis sebetulnya guru yang pertama itu adalah orang tua. Brahmati mata pitaro puba caryati wucare. Puba acarya, purwa acarya. Guru pertama, guru awal yang mengajar perilaku baik kepada anak-anaknya bukan di sekolah, adalah ibunya dan ayahnya. Sebaliknya, kalau anak-anak sudah masuk sekolah, kami menganjurkan, pandangan Buddhis menganjurkan,
Guru-guru di sekolah itu jangan hanya memberikan ilmu kognitif ya dalam dunia pendidikan. Tetapi guru-guru di sekolah juga harus bertindak, saya ini orang tua bagi anak-anak itu kalau anak-anak itu di sekolah. Orang tua adalah guru bagi anak-anaknya di rumah. Guru di sekolah adalah orang tua bagi anak-anak di sekolah. Sekali lagi, kalau dibalik, guru adalah orang tua bagi anak-anak di sekolah. Dia tidak sekadar mengajar ilmu, tidak sekadar mengasah intelektualitas anak-anak. Guru adalah orang tua yang memberikan kasih sayang kepada anak-anak di sekolah. Sedangkan orang tua adalah guru bagi anak-anak di rumah. Karena sebelum anak-anak masuk sekolah, anak-anak mendapat pelajaran dari orang tuanya. Pelajaran sila, berperilaku yang pantas, yang baik. Bulan Juli akhir, saya ada perayaan Asada di pulau. Kalau saya sebutkan di sini tidak etis. Sesudah Bali sana. Sebelum perayaan dimulai, kami makan siang. Dan sebelum makan siang, umat-umat mengatur makan siang. Kami berbicara dengan umat-umat yang hadir. Duduk di karpet begini, ya semacam gazebo. Banyak yang ikut hadir. Di antaranya seorang ibu-ibu muda. Dan dia membawa anaknya, wanita. Anaknya ini membedik sekali. Membedik. Membedik itu hiperaktif dan badung. Ya. Lari ke sana, lari ke sini, naik ke meja. Dan orang tuanya dia diem saja. Suatu ketika anak itu datang ke pangkuan orang tuanya. Anak itu mungkin TK lah, ya. Atau masih PAUD. Rambutnya ibunya ini ditarik ini. Di depan kami, di depan saya, di depan yang lain-lain. Ibunya diem saja ditarik. Saya pikir, apakah ibunya tidak pernah mengajar? Ini tempat umum, bukan rumahnya sendiri. Apakah sang ibu tidak pernah mengajar kepatutan? Karena meskipun anaknya dibiarkan tidak patut, perilaku itu bisa mengganggu yang lain. Suatu saat, mungkin tangannya atau kakinya anak itu terhimpit oleh ibunya. Anak itu berteriak, sakit tahu? Kaget saya. Masih mending kalau sakit ma atau sakit mi, sakit tahu? Seketika saya berbicara itu diam saya. Saya lihati anaknya. Saya ingin menegur, sakit mah atau sakit bu? Kalau saya menegur nanti apakah ibunya enggak tersinggung? Seperti ibunya tidak menasehati anaknya, memang enggak pernah dinasehati mungkin. Dan ibunya juga diam saja, ditahu-tahu kan dia diam saja. Lalu ibu dengan anak itu bangkit. Ibu itu salah satu ketua organisasi Buddhis tingkat provinsi mungkin. Setelah ibu itu dengan anak itu pergi, umat-umat yang mengelilingi saya itu melihat bahwa saya terkejut karena saya menghentikan pembicaraan saya dan saya ngelihati anak itu. Anak itu tidak merasa kalau dilihati, ibunya juga tidak merasa.
Setelah ibu dengan anak itu pergi, umat yang bersama-sama berbicara itu seperti dalam tanda petik menghibur saya. Masih lumayan lah Bante. Kaget juga saya. Kalau taunya itu U-nya diganti I, itu baru luar biasa. Dilanjutkan sendiri, saya tidak sampai hati. Kalau taunya itu U-nya diganti I, Bante, baru itu luar biasa. Luar biasa buruknya. Itu tadi masih belum buruk. Orang tua adalah guru pertama untuk memberikan pendidikan sila kepada anak-anak. Kalau bukan orang tua, siapa yang memberikan pendidikan sila kepada anak-anak? Tidak persoalan dia umat Buddha atau bukan. Orang tua adalah Pubbacariya, guru pertama. Yang memberikan tahu pada anaknya, ini jangan, ini patut, itu tidak patut, ini tidak boleh, itu berbahaya. Itu memalukan. Kemarin malam, begitu saya sampai di Wihara Sunter, saya membaca Kompas. Biasanya editorial itu tidak menarik. Tapi semalam saya membaca, sangat menarik. Ada seorang anak kecil yang jualan tisu di depan gedung DPR. Satu tisu harganya 5.000. Lalu ada pengendara mobil, dia menjajakan waktu mobil berhenti, memberikan uang 10.000. Tetapi yang pembeli ini kasihan melihat anak itu, jalannya sudah pincang. Dia hanya mengambil tisu satu. Anak itu menolak, Pak, harus 2. Satu tisu harganya 5.000. Pengendara mobil itu memberikan 10.000 tapi hanya mengambil 1. Dia kasihan pada anak itu. Anak itu justru menolak. Dia menerima uang 10.000 tapi tetap memberikan 2 tisu. Pak, harus 2. Kemudian dia pergi dengan tersenyum. Di awal bulan Agustus kami diundang ulang tahun organisasi mahasiswa di Jakarta ini. Di salah satu restoran. Satu meja ini ada ber-6. Ya mereka makan-makan, saya hanya minum-minum saja. Di samping saya ada satu orang yang saya tidak kenal. Yang lain saya kenal. Ada Pak Budi Setiawan, ada Pak Hong Jin dari Seji, ada yang lain. Saya tanya kepada Pak Hong Jin, Pak, siapa yang samping itu? Oh Bante, itu salah satu ketua KPK. Namanya Pak Saud. Karena nanti ketua KPK itu juga akan presentasi di depan para mahasiswa yang sedang ulang tahun itu. Tapi sebelum Pak Saud, saya diminta berbicara dulu. Saya menyampaikan kurang lebih khusus tentang sila seperti malam hari ini. Tapi ada elaborasi yang lain. Saya tidak kenal dengan Pak Saud sebelumnya. Bahkan pada waktu duduk satu meja saya tidak kenal. Tetapi pada waktu nanti pada waktu kemudian, salah satu ketua KPK ini berbicara, apa yang disampaikan itu sangat senada, identik dengan cerita-cerita ringan yang saya sampaikan seperti malam ini. Intinya adalah pendidikan berperilaku baik, tidak korupsi utamanya, harus dimulai sejak
anak-anak. Sulit mengubah habit, kebiasaan, kalau seseorang usianya sudah banyak. Apalagi kalau korupsi itu membawa kenikmatan, untuk mengubah itu menjadi amat sulit. Harus dimulai dari kanak-kanak dan harus dimulai dengan perbuatan yang kecil-kecil. Jangan meremehkan perbuatan yang kecil-kecil. Apa saja yang kecil-kecil ada dampaknya. Seperti tadi ya, handphonenya bunyi ya. Apakah ada dampaknya? Oh ada. Yang lain-lain buru-buru lihat handphonenya. Harus dimatikan. Nanti kalau saya ikut titit, nanti bisa dikomentari Bantepanya nanti. Ada dampaknya. Dan dampaknya tidak hanya malam hari ini saja. Nanti kalau di tempat umum mendengarkan ceramah lagi, saya tidak akan lupa, harus switch off. Dan tidak hanya itu, dia akan memberitahu kepada anaknya, memberitahu pada temannya, matikan lo ya. Apalagi nanti kalau yang ceramah Bantepanya bisa dikomentari. Ada dampaknya. Oleh karena itu Ibu Bapak dan Saudara, mulai malam hari ini berhati-hatilah dalam perbuatan yang sekecil apapun. Mematikan lampu atau membiarkan lampu terbuka. Menutup pintu kamar mandi atau membiarkan pintu kamar mandi terbuka. Mengambil yang bukan miliknya meskipun kecil. Semua ada dampaknya. Dan dampak itu berdampak lagi. Kapan habisnya Bante? Tidak tahu, tidak akan habis-habis. Kalau Anda memulai dengan yang kecil-kecil, jangan meremehkan yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu akan berdampak hebat. Kalau yang kecil-kecil itu buruk, dampaknya bisa hebat buruk. Tetapi kalau yang kecil-kecil itu baik, dampaknya juga akan baik. Cerita terakhir. Banyak cerita itu, tapi yang lain disimpan. Di Jogja dulu ada sekolah ya, SMP. Sekolah SMP itu anaknya terkenal ndrugal-ndrugal. Nakal, jorok, tidak menghargai guru, dan lain-lain. Ya sekarang ini kan menjadi tren loh di koran-koran. Guru dikeroyok oleh kakek. Kakek sudah umur 71 menonjok muka gurunya. Karena cucunya dianggap dilecehkan. Kemudian orang tua mengeroyok guru dan lain-lain. Di zaman saya sekolah itu, semua guru punya rotan itu loh. Kalau rotannya sudah bodol-bodol itu, sudah mau rusak itu, dia beli baru. Saya pernah ke Sri Lanka. Satu wihara yang di tengah sawah. Saya bermalam semalam. Kamarnya itu daun jendela, daun pintu tidak ada. Waktu malam, dingin sekali. Jadi jubah serep yang kami bawa itu malam-malam harus untuk menutup jendela dan pintu itu supaya angin tidak masuk. Di wihara itu ada seorang anak kira-kira SD umur 3. Laki-laki, celana pendek, kumel sudah. Anaknya tidak bersih. Tapi kepala wihara mengatakan, anak ini bisa membaca bahasa Pali, bisa bicara bahasa Pali, bisa menerjemahkan bahasa Pali. Oh, hebat banget. Saya tanya, Bante mendidiknya bagaimana?
Beliau mengambil rotan itu, mendidiknya pakai ini. Sekarang tentu itu tidak bisa jalan. Kalau murid dirotani ya sudah Komnas HAM ya. Apalagi jewer ini. Padahal seminggu yang lalu saya membaca bahwa di telinga ini banyak sekali urat-urat syaraf yang halus. Kalau telinga ini diremes-remes sampai pedes, itu syaraf-syaraf dan sebagainya menjadi sangat aktif dan membuat sehat. Saya pikir, oh kalau begitu zaman dulu guru-guru jeweri murid sampai pedes-pedes itu, syaraf-syaraf di otak ini aktif lalu muridnya jadi pinter-pinter begitu. Ya, sekarang itu jadi perkara. Nah, sekarang cerita yang sesungguhnya. Sekolah di Jogja yang muridnya ndrugal-ndrugal itu suatu hari mendapatkan kepala sekolah baru SMP. Kepala sekolah itu berpikir bagaimana mendidik murid-murid ini supaya tahu aturan, menghormati guru, tidak seenaknya, tidak kurang ajar. Dan kepala sekolah ini tidak mau memakai kekerasan. Semakin memakai kekerasan, semakin diancam, oh dia semakin menjadi-jadi. Mau apa? Lalu dia punya cara. Muridnya ini suka buang ludah di mana-mana. Apalagi kalau musim influenza. Di Jawa mengatakan buang umbel. Kepala sekolah kemana-mana membawa tisu. Begitu muridnya buang ludah, buang ingus, buang umbel, kepala sekolah ambil tisu. Umbelnya itu diambil separuh oleh kepala sekolah. Lalu dia memberikan tisu kepada anak itu. Yang separuh kamu ambil sendiri. Saya ambil umbelmu separuh. Umbelmu separuh kamu ambil sendiri. Muridnya tidak bisa membantah. Kepala sekolah tidak. Jangan itu kotor. Nanti itu kumannya itu menular kemana-mana. Kamu berpendidikan atau tidak? Tidak. Dia akan menjadi-jadi membuang ingus. Kepala sekolah hanya diam. Dia jalan. Setiap jam istirahat mengasuh dia jalan. Begitu ada yang buang ingus, buang ludah, diambil tisu, diambil. Kalau anaknya dipanggil di sini, kasih tisu. Kamu ambil ingusmu sendiri separuh. Saya sudah mengambil separuh. Sekolah itu menjadi baik. Apakah cara ini tidak bisa dilakukan oleh orang tua di rumah? Pak guru yang kepala sekolah itu melakukan itu untuk murid-muridnya. Sering dikatakan, sekali contoh lebih berharga daripada 10 kali ngomel. Jadi kalau orang tua memberikan nasihat 10 kali, tidak ada artinya. Sekali contoh lebih powerful, lebih bermanfaat dibandingkan dengan 10 kali nasihat. Itulah sila Ibu Bapak dan Saudara. Sila yang alami sangat-sangat berguna. Demikian juga sila yang dibuat. Karena sila itu memberikan manfaat ke dalam, menghancurkan kotoran batin yang kasar-kasar, ucapan dan perilaku perbuatan yang buruk-buruk. Sila juga menciptakan kehidupan harmoni, kerukunan, kedamaian, kelancaran. Menjalani sila tidak hanya berguna bagi kita, tetapi juga memberikan dampak sosial. Orang yang mempunyai perilaku baik
juga memberikan edukasi sosial, memberikan pendidikan sosial bagi siapa saja yang dia berhubungan. Tetapi, ada tetapinya. Sila, menjalani aturan, menjaga diri, berperilaku baik, tidak mampu membersihkan pikiran kita. Niat-niat yang buruk, pikiran-pikiran yang kotor, yang jorok, yang jelek, tidak bisa dihapus hanya dengan menjaga tingkah laku yang baik. Karena meskipun tingkah lakunya baik, ucapannya baik, perilakunya baik, pikirannya mungkin mencari kesempatan untuk melakukan yang buruk-buruk. Mana lebih jahat ya? Mana lebih kotor? Ucapan, perbuatan, atau pikiran? Pikiran. Anda tidak sembarangan berkata-kata berbuat karena malu dengan lingkungan, malu dengan keluarga, malu dengan suami, dengan anak-anak, malu dengan yang lain. Andai kata kepingin ya ditahan. Karena ditahan maka perilakunya baik. Menjaga ucapan, menjaga perbuatan, tidak melakukan yang sembarangan. Tetapi pikiran, siapa yang menjaga? Yang jorok, yang jelek, yang kejam, yang jahat, luar biasa. Yang duduk di samping Anda tidak bisa mengetahui pikiran Anda. Jadi pikiran itu bebas sebebas-bebasnya. Bebas memikirkan yang baik-baik dan bebas memikirkan yang buruk-buruk. Apa orang lain tidak bisa tahu, Bante? Kan ada yang bisa baca pikiran orang. Iya. Andai kata di samping Anda bisa baca pikiran Anda juga tidak akan menuding Anda. Anda berpikir begini ya. Sibuk sendiri nanti dia. Ya andai kata ada tahu ya dia pura-pura tidak tahu. Lalu siapa, apa, cara apa ya? Cara apa, siapa atau cara apa yang bisa membersihkan pikiran kita? Hanya dengan meditasi. Hanya dengan samadhi. Saya ingin memberikan penjelasan yang gampang saja. Pikiran kita sejak kita bangun sampai tidur kembali. Bahkan pada waktu kita tidur, pikiran jalan. Ada orang yang tidur itu tidak hanya mimpi tetapi mulutnya ini omong-omong. Tapi tidur. Sampai dia ngomong apa-apa dengan selingkuhannya ngomong dia. Lah. Rahasia terbongkar. Nah, mengapa meditasi membersihkan pikiran? Meditasi mempunyai dua manfaat. Membersihkan pikiran, menenangkan pikiran. Bahkan 3 manfaat. Yang ketiga yang terpenting, membuat kesadaran menjadi kuat, menjadi tajam. Mengapa bersih? Kalau pikiran yang ribut ganti sini, mikirkan ini, mikirkan hari depan, kembali pada nostalgia. Ingatan-ingatan yang lampau, memikirkan ini, mikirkan itu, mikirkan si A, si B, terus tidak pernah berhenti. Sekarang pikiran hanya diberi pekerjaan satu saja. Hei pikiran, sekarang kamu diberi pekerjaan satu saja. Marah memang pikiran. Nggak seneng, berontak dia. Pokoknya satu saja. Apa Bante? Apa saja yang baik? Apakah memperhatikan nafas? Apakah memperhatikan langkah kaki? Apakah meditasi cinta kasih? Atau yang lain? Ini pekerjaanmu, satu saja. Karena pikiran hanya diberi pekerjaan satu, yang sebelumnya itu
banyak sekali. Di dalam satu kilatan ya, kalau akan terjadi geledek itu kan ada kilat ya, biar itu ya. Dalam satu kilatan itu katanya banyak sekali pikiran yang muncul. Memang kita tidak bisa mengikuti dengan jeli. Yang kita mengetahui hanya pikiran-pikiran yang mengganggu. Tapi pikiran terus bekerja macam-macam kembali, yang lalu, yang akan datang, yang buruk, yang jelek. Sekarang pikiran yang sibuk itu jangan sibuk. Hanya ada satu pekerjaan. Maka tentu pikiran menjadi bersih. Yang kotor-kotor, niat-niat yang buruk, keserakahan, kebencian itu menjadi berkurang. Dan karena pikirannya hanya diberi satu pekerjaan selain menjadi bersih, karena tidak sibuk, tidak ribut, pikiran menjadi tenang. Karena hanya diberi satu pekerjaan. Supaya pikiran mau pada satu pekerjaan, nurut pada satu pekerjaan itu, maka alatnya adalah menyadari yang satu itu. Objek meditasi itu disadari, diperhatikan, disadari terus menerus. Maka kesadaran itu menjadi kuat. Karena hanya menyadari itu saja. Dan karena hanya menyadari itu saja, pikiran tidak sibuk. Karena pekerjaannya hanya satu, maka pikiran menjadi tenang. Dan karena hanya menyadari itu saja, hanya diberi pekerjaan satu saja, pikiran tidak sibuk, tidak super sibuk, maka pikiran juga menjadi bersih. Karena objeknya itu baik. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, meditasilah. Cara yang mana, Bante? Cara yang manapun asal meditasi Buddhis. Saya tentu tidak pada tempatnya dan tidak mengetahui dengan lebih mendalam, lebih jelas meditasi yang bukan Buddhis. Karena itu tentu anjuran saya bermeditasilah. Meditasi apapun asal itu meditasi Buddhis. Bagi para perumah tangga yang sibuk dari pagi sampai menjelang tidur, duduk bermeditasi. Paling tidak sekali dalam sehari. 1 kali saja, tidak usah 2 kali. Syukur 2 kali. Berapa lama, Bante? Mulai dari 10 menit dulu. 15 menit. Untuk perumah tangga setengah jam sudah cukup baik. Setengah jam 1 kali saja sehari. Mengajarkan pikiran untuk beristirahat. Untuk menikmati ketenangan. Untuk bersih. Dan kesadaran menjadi kuat. Tetapi apa kotoran batin sudah habis? Karena pikiran sudah dibersihkan? Belum. Kotoran batin masih ada. Kotoran batin yang berada dalam pikiran yang dibersihkan oleh meditasi itu disebut pariyuthana. Kotoran batin yang halus. Tidak mempan dengan sila, tidak mempan dengan aturan. Ya, saya ikut aturan, saya ikut sila, tapi pikirannya masih muter. Cari kesempatan. Oleh karena itu dengan meditasi, kotoran batin yang halus yang dalam pikiran itu bisa dibersihkan. Kotoran batin yang halus dalam pikiran itu disebut pariyuthana. Hanya bisa diatasi dengan samadhi, dengan meditasi. Tetapi apakah lenyap? Tidak. Kotoran batin itu bersembunyi di tempat yang lebih halus lagi. Sering dikatakan bawangga, bawah sadar. Kotoran batin yang super halus itu disebut anusaya dalam bahasa Pali. Dan kalau itu tidak dilenyapkan, kita lahir kembali itu akan dibawa. Sudah melatih meditasi setiap hari lebih dari setengah jam.
pikiran menjadi tenang, menjadi bersih, menjadi memusat, kesadaran menjadi kuat. Apakah masih bisa terpancing? Kalau indria ini melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu yang menyenangkan, lalu ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Yang tidak menyenangkan, ingin menolak, ingin menyingkirkan. Kalau masih terpancing keserakahan, kebencian, kemarahan, kejengkelan, galau, kotoran batin yang halus ternyata masih. Kalau Anda sudah tidak terpancing lagi, habislah kotoran batin itu. Tapi kalau masih terpancing, kotoran batin masih ada. Guru Agung kita Buddha Gautama menjalankan latihan meditasi yang keras sekali. Bertahun-tahun. Beliau mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Pikirannya bersih, tenang, kesadarannya tajam. Tapi beliau melihat ke dalam. Masih bisa terpancing. Kalau masih bisa terpancing berarti kotoran batin yang paling halus masih ada. Kalau dipancing lewat mata, lewat telinga, lewat hidung, lewat panca indera ini muncul dia. Sedih, galau, khawatir, marah, jengkel, serakah, membenci, dan lain-lain, dan lain-lain. Lalu bagaimana Bante membersihkan itu? Membersihkan itu dengan panya, alias meditasi vipassana. Jadi latihan sila samadhi panya itu bisa diganti dengan sila samatha vipassana. Bermeditasi, pikiran menjadi tenang, menjadi bersih. Dengan memperhatikan satu pekerjaan pikiran, satu objek, sampai pikiran tenang, tidak ribut, tidak sibuk. Itulah samatha, meditasi samatha. Objeknya satu. Pikiran dipaksa bekerja hanya untuk satu objek yang baik. Supaya pikiran tidak sibuk, tidak ribut. Dan karena pikiran tidak sibuk, maka pikiran menjadi tenang. Karena yang dikerjakan hanya satu, objeknya hanya satu. Enggak pindah-pindah, enggak macam-macam. Pikiran menjadi tenang, menjadi bersih, dan kesadaran menjadi kuat. Itu samatha. Tetapi meditasi samatha itu tidak cukup. Karena kotoran batin itu hanya dipres begini, pres. Bersih di sini masih ada di bawah. Bersih di kotor, di pemikiran yang kasar ini masih ada di bawah sadar. Nyatanya kalau terpancing muncul dia. Oleh karena itu harus ada meditasi lanjutan. Enggak hanya meditasi samatha. Meditasi lanjutan itu adalah vipassana. Sila samadhi panya. Itulah latihan berumah tangga, latihan para biku. Sila samadhi panya. Dengan kalimat yang lain, sila samatha vipassana. Sila samatha vipassana. Berperilaku yang baik, memusatkan pikiran pada satu objek, dan vipassana. Vipassana itu apa, Bante? Dengan kalimat yang mudah, vipassana itu menggunakan kesadaran. Anda sudah meditasi setiap pagi atau setiap sore, duduk 15 menit, 1 jam, memusatkan pikiran pada nafas atau pada yang lain. Menikmati ketenangan yang cukup. Pikiran menjadi tenang, pikiran menjadi bersih, kesadaran menjadi kuat. Mengapa kesadaran menjadi kuat? Karena pikiran tidak ribut. Pikiran tidak sibuk.
Pikiran tidak direpotkan dengan macam-macam, hanya satu pekerjaan. Nah, sekarang kesadaran yang menjadi kuat, hasil dari duduk meditasi itu digunakan sehari-hari. Vipassana adalah meditasi sehari-hari. Dari bangun pagi sampai tertidur kembali. Apa Bante yang disadari? Apa saja. Timbul rasa senang. Ada perasaan senang yang timbul. Timbul perasaan gak senang. Oh, gak senang timbul. Rasa puas timbul, rasa enggak puas timbul, suka, tidak suka timbul. Disadari itu diketahui. Dalam bahasa Pali dikatakan janato passato. Mengetahui, melihat. Tapi bukan mengetahui dengan mata. Bukan mengetahui dengan intelektual, bukan melihat dengan mata. Mengetahui atau melihat dengan menyadari. Be aware. Sadarlah. Atau sering juga dikatakan mindfulness, awareness, mindfulness, sadarlah. Karena tidak cukup menyadari langkah kaki, menyadari nafas, melatih metta bhavana, semoga semua makhluk berbahagia. Tidak cukup. Nafas ini materi. Langkah kaki jasmani ini materi. Materi itu, barang-barang ini, materi ini dikatakan baik juga tidak, dikatakan tidak baik juga tidak. Netral. Nafas itu netral. Nafas itu dikatakan tidak baik ya tidak. Ini angin. Tidak baik juga bukan, baik juga bukan. Yang berbahaya dari 5 kanda, umat Buddha yang mengerti 5 kanda toh, jasmani, ingatan, perasaan, pikiran, kesadaran. Mana yang paling berbahaya? Perasaan. Perasaan itulah yang memprovok, yang menghasut pikiran kita untuk melakukan sesuatu. Melakukan apa Bante? Mencari kesenangan. Membuang yang tidak senang. Apa saja yang tidak senang yang muncul, pikiran menanggapi. Menanggapi untuk membuang itu dan mencari kesenangan. Dengan cara yang baik, kadang-kadang dengan cara yang sangat buruk. Pokoknya aku senang, aku tidak mau tidak senang. Nah itu harus disadari. Kalau tidak disadari bagaimana Bante? Kalau tidak disadari maka reaksi pikiran itu belum tentu baik. Reaksi pikiran itu akan bereaksi karena serakah atau karena benci. Oleh karena itu kalau perasaan muncul apa saja, rasa senang, tidak senang, suka, tidak suka, puas, jengkel, sadari. Karena kalau perasaan tidak disadari, perasaan itu yang menghasut. Provokatornya itu perasaan itu. Yang membuat semua perilaku kita itu perasaan. Sudah jam berapa ini? Oh 1 jam. Dia lebih capek mungkin. 1,5 jam. 1,5 jam duduk begini Ibu Bapak. Ada perasaan yang timbul tuh. Punggungnya ini sakit. Timbul perasaan pada saya. Punggungnya pegel. Pegel itu tidak enak. Pegel itu lalu menghasut pikiran. Hei pikiran, kamu bersandarlah. Bersandarlah. Saya bersandar begini karena pikiran memberi reaksi, ada rasa pegel di punggung saya. Nah, di sini lumayan. Tapi setelah bersandar begini, aduh enak ini. Maka pikiran memberi reaksi. Bersandarlah agak lama. Karena urean belum selesai.
Setelah bersandar agak lama tidak enak juga. Mengapa tidak enak? Ini kursinya agak atos. Kalau wejangan Dharma tahun yang akan datang ada bantalnya sedikit, aduh enak banget. Itu perasaan lagi. Lama-lama tapi ya sekarang minta bantal tidak enak. Karena agak lama ini agak keras, muncul perasaan tidak enak juga. Maka pikiran bereaksi, kamu kembali seperti tadi. Oh iya, enak juga. Apa saja perbuatan kita, Ibu Bapak. Berdiri, duduk, bersandar, tidak bersandar, makan, tidur, mengubah rumah, mengubah segala macam, apa saja menurut Dhamma. Digerakkan oleh perasaan kita, wedana. Semua yang tidak enak, pikiran ingin menutupi. Semua yang enak-enak, pikiran ingin lagi. Yang enak-enak mengakibatkan loba, keserakahan. Yang gak enak, ingin dihindari, ingin dijauhi. Mengakibatkan dosa, bahasa Pali. Atau dwesa, bahasa Sanskerta, kebencian. Tetapi Bante, apakah kita tidak boleh memberi reaksi? Oh boleh. Kalau saya begini terus, kemudian pegel, apakah tidak boleh memberi reaksi? Apakah harus bertahan? Boleh memberi reaksi. Tapi pegelnya ini disadari dulu. Rasa tidak enak yang muncul disadari dulu. Oh ini muncul rasa tidak enak. Itu vipassana, Ibu Bapak. Tidak memerlukan doa, tidak memerlukan parita yang harus dihafal. Mengetahui perasaan tidak enak yang muncul, itu vipassana, itu latihan vipassana. Setelah mengetahui, kemudian pikiran bereaksi. Pikiran bereaksi juga harus diketahui. Menyandarlah. Oh, pikiran ingin menyandar. Apakah tidak boleh Bante menyandar? Boleh. Tapi sebelum pikiran bereaksi, timbulnya perasaan itu disadari. Pikiran bereaksi juga disadari. Baru kemudian Anda akan bersandar. Perasaan dan pikiran yang disadari akan mendatangkan keputusan yang benar. Perasaan dan pikiran yang tidak disadari bisa benar, bisa tidak benar. Anda merasa tidak senang, merasa jengah, merasa galau. Pikiran memberi reaksi. Apakah tidak boleh Bante? Boleh. Tapi rasa galau, rasa tidak senang, rasa jengah itu sadari dulu. Jangan spontan. Spontan kemudian pikiran memberikan reaksi. Pikiran reaktif. Kalau pikiran spontan memberikan reaksi, perasaan itu muncul tidak disadari, reaksi pikiran bisa buruk. Karena keserakahan muncul, kebencian muncul, kemarahan muncul, kejengkelan muncul, dendam muncul. Tapi kalau rasa senang tidak senang itu disadari dulu, reaksi pikiran bisa baik. Bahkan dikatakan kalau perasaan senang, tidak senang, suka, tidak suka yang muncul itu disadari dulu, reaksi pikiran pasti benar. Tetapi menyadari perasaan itu sulit, Bante. Ya memang. Oleh karena itu dalam latihan vipassana, guru agung kita mengajarkan sadari jasmani dulu, itu yang paling gampang. Nafas, langkah kaki. Waktu kita makan, waktu kita mengancingkan baju, waktu kita mandi. Makan tapi pikirannya ke Jepang. Mengancingkan baju, pikirannya ke rumah. Duduk di sini belum tentu pikirannya di sini. Sudah jam berapa ini? Tadi ke sini belum makan. Kalau Bante nanti menjawab pertanyaan tidak lama-lama, kira-kira 8:30 selesai, kita nanti ke restoran dulu. Restoran mana? Pikiran tidak ada di sini.
Pikiran sudah jalan-jalan ke sana, cari restoran, cari tempat makan dan lain-lain. Mengapa pikiran itu bergerak? Karena ada perasaan tidak senang. Dari mana perasaan tidak senang itu muncul? Lapar. Oleh karena itu setiap perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, yang kecil, yang besar, kepuasan, ketidakpuasan, kesedihan, kegembiraan, sadari. Hanya menyadari saja. Nggak usah dicari-cari dari mana ini ya. Kok nggak senang tiba-tiba, kok galau tiba-tiba, kok saya gembira banget. Nggak usah mencari-cari, nggak usah menganalisa. Meditasi Vipassana tidak menganalisa, tidak mencari-cari, tidak menghakimi, ya, tidak memberikan nilai, hanya menyadari saja, menyadari. Begitu perasaan itu disadari, maka pikiran itu akan memberikan reaksi terukur. Kalau perasaan lewat bagaimana Bante? Lewat nggak bisa disadari, lewat bagaimana? Masih ada kesempatan terakhir. Sekarang kalau perasaan tidak bisa disadari, karena muncul begitu cepat, yang disadari pikiran. Reaksi pikiran itu bisa disadari. Karena tadi lewat ya, bahasa Jawa luput. Waktu perasaan muncul tidak senang itu, tidak diketahui, tidak disadari, tiba-tiba ingin, kok tidak ada minuman yang panas. Pikiran sudah mencari-cari. Reaksi pikiran itu adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk menyadari. Tapi lebih sulit ya Bante ya, memang lebih sulit. Lebih mudah menyadari perasaan daripada menyadari pikiran. Lebih mudah lagi menyadari jasmani. Karena itu meditasi Vipassana oleh Guru Agung kita ada 4 objek. Jasmani, perasaan, pikiran. Dan yang terakhir bentuk-bentuk pikiran. Saya tidak berbicara yang terakhir, itu lebih sulit lagi. Itulah Vipassana. Bante, penutup. Kalau yang mulai pegel, mulai lapar, disadari saja. Belajar Vipassana. Kalau Anda menyadari, maka reaksi pikiran Anda akan benar. Tidak spontan, ya, tidak reaktif. Ya. Menyadari dengan wisdom. Mengambil keputusan dengan wisdom. Membuat rencana dengan wisdom. Sekarang yang mengarahkan pikiran kita adalah kebijaksanaan, wisdom, Dhamma. Mengapa? Karena provokasinya disadari. Karena perasaan disadari. Rasa senang, rasa tidak senang, rasa jengkel, rasa marah, rasa kecewa disadari. Sehingga reaksi pikiran, reaksi yang berdasarkan wisdom. Reaksi yang berdasarkan Dhamma. Bukan reaksi yang berdasarkan jengkel, marah, benci, serakah, suka, dan lain-lain. Jadi boleh Bante memberikan reaksi, memberikan tanggapan, boleh. Memberikan reaksilah, menanggapilah dengan wisdom. Dengan pikiran sehat. Dengan Dhamma. Bukan dengan nafsu, bukan dengan kejengkelan, bukan dengan kemarahan. Itulah bedanya. Kalau tidak disadari bagaimana Bante? Belum tentu wisdom muncul. Reaksi itu akan merupakan reaksi karena marah, karena jengkel, karena serakah, karena benci, karena dendam. Supaya reaksinya tidak begitu bagaimana Bante? Oleh karena itulah, semua perasaan yang muncul disadari, diketahui. Maka pikiran akan memberikan reaksi dengan bijak. Misalnya, seharian ibu bapak dan saudara melakukan hal yang baik.
bakti sosial, menghibur orang yang sakit, menolong mereka. Selesai pulang sore-sore merasa puas. Oh ya, saya gembira sekali. Hari ini saya sudah melakukan kebaikan yang luar biasa. Nama saya juga tidak dicatat, saya juga tidak ingin dikenal. Saya senang sekali, gembira sekali. Saya selesai memberikan ceramah, selesai memberikan pelajaran, selesai melakukan perbuatan yang baik, gembira sekali. Apakah perasaan senang, perasaan gembira itu juga harus disadari, Bante? Oh iya. Apakah tidak sah toh? Kalau kita selesai berbuat baik, selesai melakukan kebajikan, merasa senang, lalu kita menikmati, enjoy dengan kesenangan hasil berbuat baik, itu apakah tidak boleh, Bante? Itu kan bukan perbuatan buruk. Itu kan perbuatan baik. Boleh. Kalau saudara ingin hidup biasa. Tapi kalau saudara ingin kemajuan batin, kemajuan yang di dalam ini. Selesai melakukan kebaikan, merasa senang, itu juga harus disadari. Mengapa, Bante? Karena senang itu juga bisa membuat ketagihan. Apalagi kalau tidak ada orang yang berterima kasih. Nanti akan menuntut. Wah, ya tadi banyak orang mengatakan terima kasih ya Ibu sudah ke sini. Meskipun nama kita tidak disebut. Ibu seperti dewa penolong, membantu kami, anak-anak kami. Kemudian anak-anak yang sakit, yang tidak bisa sekolah ini dibantu. Suatu saat nanti kalau Ibu melakukan yang baik lagi, tidak ada orang yang bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada ibu, bapak, dan saudara, akan timbul perasaan tidak senang. Sudah kerja seharian, apalagi dibalas, terima kasih aja kagak. Apa yang muncul? Rasa tidak senang. Karena tidak ada rasa bersyukur dari yang dibantu, tidak ada ucapan terima kasih. Dan rasa tidak senang itu akan menimbulkan kebencian. Lain waktu kita bakso tempat lain aja lah, nggak usah ke sana lagi. Sekali ini saja sudah cukup. Dibantu tidak mengerti budinya orang. Tetapi kalau rasa tidak senang itu disadari, rasa tidak senang karena tidak ada orang yang memberikan penghargaan, itu tidak akan membuat reaksi pikiran yang negatif. Kalau Anda berbuat baik, orang bersyukur, orang berterima kasih, orang menunjukkan apresiasi, Anda juga harus menyadari. Karena rasa puas, rasa senang dari berbuat baik itu, kalau tidak disadari, rasa senang itu juga akan menimbulkan kecanduan yang baru. Kalau batin saudara ingin maju. Dan mohon maaf, itu hanya ada di dalam agama Buddha. Mungkin di keyakinan yang lain, ya kalau kita berbuat baik, kita bergembira, kita merasa puas, orang lain bersyukur, kita enjoy dengan hasil kebaikan kita, apa salahnya? Ya, itu biasa. Kalau Anda ingin membersihkan batin Anda sampai ke akar-akarnya, anusaya itu harus dicabut. Maka rasa senang, rasa puas dari melakukan perbuatan baik itu juga harus disadari. Kalau tidak disadari itu akan menimbulkan ketagihan yang baru, persoalan yang baru, kemelekatan yang baru, masalah yang baru. Itulah vipassana, mencabut kotoran batin sampai ke akar-akarnya. Kalau akarnya sudah dicabut, pohon itu tidak akan tumbuh lagi. Tapi kalau hanya dipotong saja, kemudian ditimbun rumput, diatur rumputnya seolah-olah pohonnya sudah hilang, kalau akarnya belum dicabut, belum didongkel, pohon itu akan bersemi kembali. Memotong daun-daun itu sila, memotong pohonnya sampai habis itu samatha. Selesai pekerjaan belum, akarnya masih ada di dalam. Mendongkel akarnya itu memang sulit. Tapi sekali akarnya bisa diangkat, kotoran batin selesai. Selesainya kotoran batin Anda tidak akan terpancing lagi. Itulah liberation, kebebasan.
Itulah enlightenment, pencerahan sempurna. Dan itulah yang dilatih oleh para perumah tangga, upasaka, upasika, para biku, biksuni, sama. Sila, samadhi, panya. Sila, samatha, vipassana. Sila, samatha, vipassana.